anak-anak semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Oke, baiklah, pada video kali ini kita akan belajar tentang karakteristik bentang alam yang ada di Indonesia. Nah, materi ini terdapat pada tema 3, subtema 1. Oke, sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah kalian nanti diharapkan mampu mengidentifikasi karakteristik bentang alam yang ada di Indonesia seperti yang terdapat di wilayah perairan dan wilayah daratan. Baiklah Nana Ustazah, langsung saja yuk kita simak penjelasan berikut ini. Yang kita pelajari karakteristik bentang alam Indonesia yang di sini adalah kita akan mempelajari 3 karakteristik bentang alam ya. Yang pertama dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Nah, Nana Ustazah, sebelumnya apa itu bentang alam atau ketampakan alam? Ya, ketampakan alam atau bentang alam adalah bentuk muka bumi ya, bentuk wajah bumi yang terbentuk secara alami. Nah, muka bumi kita ini atau permukaan bumi kita ini terdiri atas wilayah daratan dan wilayah perairan. Nah, Nana Ustazah, kita masuk saja yang pertama yaitu dataran tinggi. Apa itu dataran tinggi? Dataran tinggi adalah wilayah yang berada pada ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Nah, ciri-ciri dari dataran tinggi ini yang pertama memiliki iklim yang sejuk ya. Yang kedua, kelembaban udara nisbi yang rendah. Kemudian jarang sekali turun hujan. Nah, yang keempat, biasanya kalau dilakukan pertanian maka kita akan melakukan pertanian itu dengan model terasering. Nah, anak-anak Ustazah, sumber daya alam yang terdapat pada dataran tinggi ini berupa tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian ada seperti teh ya, kopi, dan lain-lain. Kemudian mata pencarian sebagian besar penduduk yang berada di dataran tinggi ini adalah sebagai peternak dan petani. Ada juga beberapa yang bekerja sebagai tempat pemandu wisata. Nah, biasanya dataran tinggi ini dimanfaatkan manusia untuk bertani, ya, berkebun, kemudian sebagai tempat objek wisata. Banyak juga yang memanfaatkan dataran tinggi sebagai tempat peristirahatan. Nah, itu tadi penjelasan Ustazah tentang dataran tinggi. Baiklah Ustazah, kita masuk yang kedua yaitu dataran rendah. Nah, dataran rendah adalah wilayah yang berada pada ketinggian 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Ciri-ciri dataran rendah ini, yang pertama, tanahnya cenderung datar. Yang kedua, tanahnya itu subur. Yang ketiga, memiliki tekanan udara yang lebih tinggi daripada wilayah di pegunungan. Nah, anak-anak Ustazah, biasanya dataran rendah ini dimanfaatkan sebagai tempat untuk membuat perumahan ya. Ada juga yang membuat tempat sebagai tempat pertanian ya, seperti padi, kemudian pertanian sayuran, buah-buahan, dan ada juga yang memanfaatkannya untuk peternakan ya, di bidang peternakan, perindustrian, dan perkebunan. Nah, anak-anak Ustazah, dataran rendah ini memiliki sumber daya alam yang beragam, di antaranya berbagai macam sayuran dan buah-buahan. Kemudian ada juga sumber daya alam berupa hewan-hewan ya yang bisa kita manfaatkan seperti kambing,
ayam, bebek, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak ustazah, mata pencaharian masyarakat yang tinggal di dataran rendah ini beraneka macam ya. Ada yang berprofesi sebagai petani, ada yang berprofesi sebagai pedagang, dan ada juga yang berprofesi sebagai karyawan. Nah, ustazah, kita masuk yang ketiga, yaitu pantai. Pantai adalah suatu bentuk geografis yang terdiri dari pasir dan berada di sekitar wilayah pesisir laut. Nah, pantai ini merupakan batas antara daratan dan lautan. Nah, anak-anak ustazah, pantai ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, pantai yang landai dan pantai yang terjal. Nah, anak-anak ustazah, sumber daya alam yang bisa kita lihat ya, yang bisa kita amati pada pantai ini, misalnya pertama yaitu ada kelapa ya, kemudian berbagai jenis ikan, berbagai jenis terumbu karang, dan garam. Nah, anak-anak ustazah, biasanya di daerah pantai ini masyarakat pada umumnya itu bermata pencarian sebagai petani dan nelayan ya. Nah, mereka itu memanfaatkan ya, masyarakat sekitar itu memanfaatkan pantai untuk mencari ikan, kemudian mencari ikan di laut. Ada yang bertani rumput laut dan sebagai petani garam juga ada. Nah, selain itu beberapa pantai juga menjadi tempat favorit untuk objek wisata. Nah, anak-anak ustazah, demikian ya penjelasan ustazah tadi dari yang namanya dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Nah, sekarang bagaimana dengan kota kita yang tercinta ini ya, Pekanbaru? Nah, kira-kira Pekanbaru ini termasuk yang mana? Nah, anak-anak ustazah, kita lihat Pekanbaru ini bisa digolongkan ke dalam dataran rendah ya, karena memang tanahnya itu rata-rata datar dan dijadikan sebagai tempat perkantoran ya. Beberapa sangat sedikit sekali yang dijadikan untuk lahan pertanian, dan ada juga yang beternak dan segala macam. Dan paling banyak adalah mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pedagang. Nah, ustazah ada video nih tentang gambaran kota Pekanbaru kita yang diambil dari udara. Yuk kita lihat sama-sama videonya.
menjadi penduduk yang baik. Nah, demikianlah Ustazah penjelasan materi dari Ustazah. Ustazah yakin anak-anak Ustazah semuanya bisa paham terhadap materi ini, dan Ustazah akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum